Oke, saya selamat datang di channel Alan Winanda. Di samping saya sudah ada Honda CR-V, tapi bukan, karena sebenarnya dia adalah sebuah Honda Verza generasi pertama yang diubah dan dimodifikasi ekstrim atau total, ya hampir total keseluruhan, menjadi sebuah trail. Atau kalau di Honda kan ada CR-V ya, kalau di Kawasaki KLX gitulah. Nah, dia sebenarnya basicnya Honda Verza generasi pertama tahun 2014. Nah, gimana kok bisa diubah menjadi motor trail seperti itu, dan simak videonya sampai selesai. Honda Verza versi trail tahun 2014. Nah, seperti yang tadi saya bilang, itu adalah basicnya sebuah Honda Verza. Jadi cerita sedikit ya, pemilik motornya itu sebenarnya saking senangnya sama Honda Verza, dia sampai punya Verza 2. Yang satu itu generasi pertama, yang kemudian yang kedua itu generasi kedua. Seperti kalau belum tahu, Verza itu pertama kali dijual di Indonesia sama PT AHM, Astra Honda Motor, secara resmi itu 2013. Kemudian sekitar bulan Januari Februari, generasi pertamanya itu ada yang velg racing, ada yang velg jari-jari atau ruji-ruji kalau orang Jawa bilang. Generasi kedua itu di 2018 yang namanya berubah menjadi Honda CB150 Verza, dan kedua generasi itu sudah sama-sama pakai mesin dengan teknologi injeksi, udah nggak pakai karburator lagi. Nah, yang dia tuh sebenarnya pengen motor trail, tapi daripada beli lagi ada Verza yang lama, daripada dijual, lebih baik dia konsultasikan ke pihak yang lebih berkompeten, yang proper emang modifikasi motor, dan diubah menjadi motor trail. Kemudian dikasih beberapa konsep gambar yang dia pilih, dan dia paling suka adalah dengan konsep seperti itu. Dari ya kalau bentuknya sih sama ya, namanya trail juga, cuman dari modifikasinya, liverinya, kemudian bentuk bodinya gitu. Nah, oke, kalau dari depan itu sebenarnya enggak mirip-mirip CR-V banget ya, karena lampunya dia tuh dia memang sudah LED, tapi itu lampunya itu udah LED, dan itu lampu jauh. Kelihatan nggak sih kalau dari kamera? Tuh, itu lampu jauh dekatnya dia berfungsi dengan normal, cuman emang nggak begitu kelihatan banget kalau siang ya. Nah, lampu senya juga udah pakai LED, dan dia running lampu senya tuh. Lampu senya itu lampu sen yang model running kayak gitu. Di belakang sudah pakai LED juga, sampai speedometer juga sudah pakai digital. Jadi memang dibuat dengan teknologi yang modern ya. Di konsepnya seperti itu dari awal, dan implementasinya juga ya pastinya sama gitu. Nah, selain lampu dan lampu sen LED, headlampnya dan itunya sennya, suspensi depannya dia pastinya sudah diganti dengan suspensi berdiameter yang lebih besar daripada original Verzanya. Kemudian itu apa namanya, lebih panjang juga, dan dikasih itu cover juga, tapi tulisannya CR-V, biar ya CR-V wannabe lah, bisa dibilang kayak gitu. Dan kalau di jalan tadi sempat saya bawa dari rumah pemiliknya ke rumah ke tempat biasa saya buat konten, itu banyak dilihatin orang, dan ya mereka kira CR-V kalau lihat dari sekilas ya gitu, tapi kalau dilihat dari dekat kok mesinnya beda, apanya beda gitu. Nah, untuk velg sendiri itu yang di depan itu pakai velg ukuran ring 17, sama di yang belakang juga 17, cuman banyak yang beda. Dia itu pakai velg pakai ban ukuran 100/80 ring 17. Tapi kenapa kalau ditanya bannya nggak ban tanah atau ban Matiren ya, MT yang ban kotak-kotak tahu gitu profilnya, karena itu motor sebenarnya nggak pernah dipakai terabas. Jadi motor trail yang dipakai untuk di jalan aspal biasa ya, memang nggak tiap hari dipakai, paling kalau cuma weekend gitu, karena yang punya juga kerjanya di luar kota gitu ya, weekend baru pulang ke Semarang. Nah, tapi dilihatnya asik juga, spakbonnya dibikin tinggi kayak gitu. Nah, velgnya sendiri dibikin model bukan casting wheel atau CW atau velg racing ya, tapi dibikin jari-jari kayak gitu, dan itu bagus banget loh. Saya dari tadi lihat tuh cat-catnya gitu nggak ada yang melebar sama sekali. Kemudian
apa namanya, tengahnya gitu juga. Nah di situnya, nah itu juga rapi banget pengerjaannya. Disc brake-nya itu dibikin wavy, jadi yang bergelombang kayak gitu. Sama saya tuh dari tadi tuh nggak ketemu, belum ketemu apa namanya, kabel speedometer. Ternyata dia pakai speed sensor di situ, jadi kayak sensor kecepatan gitu ya. Nah itu ada kabelnya ke speedometer, pakai yang digital di situ, dan gagah dilihatnya, keren. Laki banget ya, motor yang emang bener-bener mencerminkan kalau ya bener-bener seorang laki gitu ya. Gagah loh, keren. Cuman apa, kalau nggak kebiasa ya paling agak-agak kayak saya tadi, agak nggak seimbang, agak kurang gimana gitu, karena memang proporsi motor itu tuh tinggi banget. Dan kita agak ke belakang. Untuk tangki bensinnya sendiri jelas dia sudah diubah menjadi tangki bensin yang kapasitasnya lebih kecil. Kalau Verza kan hampir 10 literan ya, itu mungkin setengahnya, mungkin sekitar 5 literan. Tapi lakukan bodinya itu bisa menyesuaikan sama apa namanya, sama tarikan garis bodinya, itu konsep modifikasinya itu. Joknya juga dibikin ramping gitu. Nah sampai ke spakbor belakangnya juga cuma sedikit kecil gitu, tapi asik dilihat. Nah sasisnya itu sebenarnya masih memanfaatkan Verza yang standarnya atau rangkanya. Cuman emang beberapa itu nggak dipakai, dipotong, dibuang, dan di custom atau disambung dengan sasis atau rangka atau pipa ya yang lebih proper dan kuat banget, itu supaya bisa menyesuaikan bentuknya menjadi seperti itu. Oh ya, tadi saya lupa bilang, velgnya itu depan belakang pakai Rossi ya, dan bannya pakai Corsa Platinum itu. Nah dan enak banget dilihat dari samping. Kemudian knalpotnya itu modelnya juga racing kayak gitu. Nah itu kemudian dikasih cover knalpot kayak gitu juga. Di situ ada covernya juga untuk dek bawahnya, tapi biarpun itu bukan besi, itu plastik sekalian dengan jadi satu sama dudukan plat nomornya. Karena dudukan plat nomornya ada di situ, nggak di depan. Itu menurut saya lebih aman di situ, karena kalau di depan mungkin lebih membahayakan ya, karena motornya tinggi gitu ya. Nah tapi tetap kelihatan, jadi aman lah kalau dipakai di jalan raya. Nah itu ada cover mesinnya di situ, di bawah juga ada dek cover bawahnya, dan footstepnya itu bisa ditekuk. Nah biarpun ada PR-nya dia, nah kayak gitu. Jadi kalau dipakai terabas jatuh itu dia nggak kena kaki ya, jadi nggak ngehimpit kaki pas di pinggir situ, lebih aman. Kemudian itu dibuat gerigi-gerigi kayak gitu supaya lebih ngegrip, sampai injekan pedal remnya pun bisa ditekuk tuh. Nah untuk fitur safety-nya seperti itu. Dan itu dikasih cover juga. Itu sebenarnya tempat oli itu sih, apa, oli rem cakram belakang, karena rem belakangnya juga sudah diganti cakram. Nanti akan saya jelaskan. Dan knalpotnya dibuat seperti itu. Nah apa namanya, saya itu dari tadi tuh lagi nyari merek shock breakernya yang belakang. Kayaknya kok saya lihat tuh nggak ketemu. Tapi di situ tuh cuman ada tulisannya dia tuh tipe shock breakernya itu yang soft, karena di situ ada tulisannya soft ya. Nah di situ tuh ada tulisannya soft. Nah kalau saya lihat, setahu saya itu lengan ayun belakangnya atau swing armnya itu pakai punya Kawasaki Ninja R, kalau nggak salah ya. Seingat saya sih bentuknya seperti itu, karena baru beberapa waktu yang lalu saya di video sebelumnya saya juga bahas tentang Ninja R yang diubah menjadi sebuah Ninja SS 2 tak. Kalau belum lihat videonya silahkan cek di video yang sebelumnya. Nah kaliper rem cakram belakangnya itu pakai Nissin, disc brake belakangnya itu pakai Wilwood, dan pakai itu juga apa namanya, bentuknya yang wavy, jadi dia bergelombang. Dan velg belakangnya jelas dia lebih lebar, kayaknya sekitar 3,5 inci ya. Kalau yang depan itu sekitar 2,5 atau 3, kalau yang belakang tuh mungkin 3,5 inci. Dan dia pakai velg Rossi juga, cuman profil bannya itu 120/80 ring 17. Nah kalau dilihat di belakangnya itu lebih keren lagi. Kalau pengen denger suara oh iya, kita bahas dulu mesinnya. Jadi mesinnya masih pakai mesin standarnya Honda Verza 150 cc, single cylinder SOHC, dan dia tanpa pendingin udara. Jadi masih
pakai tanpa pendingin radiator, masih pakai pendingin udara biasa, belum pakai radiator. Dia itu tenaganya itu kalau nggak salah sekitar 13 PS, torsinya sekitar 12 Nm. Memang dan dia 5 speed ya. Generasi pertama dan generasi kedua itu sama mesinnya. Memang itu bukan tenaga yang sampai besar banget gitu ya. Tapi nanti akan kita coba gimana rasanya. Nah, daripada saya jelasin sana tapi nggak kelihatan, saya pindah dulu kameranya bentar. Oke, di bagian samping, nah itu kelihatan jelas motornya itu apa namanya, gagah banget. Bentar, saya pasin dulu di kamera. Nah itu, biarpun dia tadinya sebuah Verza tapi keren banget. Di situ ada covernya juga sama yang kayak yang di sebelah sana. Itunya shortnya itu juga shortnya, waduh, asik banget ya dilihatnya itu. Dan dia catnya emang doff, baik yang merah maupun yang hitamnya itu doff. Di situ ada motif-motif kasarnya juga. Dan itu covernya sama plastik juga. Kalau itu buat rangkanya, tentunya standar tengahnya atau standar duanya udah nggak ada ya, karena emang nggak bisa dipasang terlalu tinggi. Standar sampingnya aja standar sampingnya aja udah diganti yang lebih panjang lagi biar motornya itu bisa nggak terlalu miring gitu. Nah itu yang tadi saya bilang, lengan ayunya itu kayaknya punya Ninja R atau Ninja RR gitu ya. Karena model-modelnya itu hampir sama, karena sekalian biar bisa dapat monoshocknya juga, karena shock belakangnya itu monoshock. Nah plat nomornya itu yang belakang ditaruh di situ, itu knalpotnya karena udah covernya itu dari aluminium, emang nggak panas karena belum dipakai motornya. Nah disitunya rapi banget, pengerjaannya itu rajin banget. Jadi kelihatannya tuh emang kalau orang nggak tahu, dia sekilas kayak motor CRF beneran. Dan rantainya dikasih cover kayak gitu, biarpun nggak full sampai ke sana ya, untuk mempercantik aja atau sebuah variasi atau aksesoris. Nah tentunya rantai dan gear depan belakangnya itu sudah diganti. Kalau gear depannya saya kurang tahu berapa mata, tapi rantainya jelas itu lebih panjang. Gear belakangnya itu 48 mata, tuh ada tulisan di situ. Nah itu 48. Nah udah diganti 48. Nah footstepnya belakang tuh, nah dibikin kayak gitu, simple, kecil, kelihatan keren lah. Itu motor tuh kelihatan bener-bener seperti CRF banget. Nah daripada penasaran atau berlama-lama, kita coba aja gimana rasanya motor itu kalau dibawa atau dipakai di jalan raya biasa aja ya, karena saya juga nggak biasa, apalagi bukan orang motocross atau trabas gitu ya. Jadi kita di jalan aspal aja. Saya udah pakai biarpun cuma sebentar ya bisa dibilang setengah hari lah atau beberapa jam. Dan untuk aktivitas sehari-hari sih sebenarnya kalau emang suka ya suka aja, tapi kalau emang nggak suka ya jadinya nggak suka gitu. Jadi motor kayak gitu kan memang ada segmennya tersendiri ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih enak pakai motor matic, tapi kalau memang jiwanya itu adventure banget dan biarpun nggak suka terabas ya, itu ya nggak apa-apa pakai motor itu, asal bannya ya pakai ban jalan raya gitu. Jadi biar lebih proper dan lebih pas. Nah tinggi saya 170 cm. Bentar, saya lewat sebelah sana ya, tuh coba lihat. Nah itu kakinya aja jinjit. Jadi emang yang punya itu emang tinggi, biarpun badannya nggak gede tapi dia tinggi gitu. Nah saya aja jinjit itu, apalagi kalau yang tingginya di bawah saya itu pasti ya akan lebih jinjit, mungkin bisa. Nah gitu lagi. Tapi biarpun kayak gitu, motor itu cukup ringan, bukan tipe motor yang berat-berat banget. Jadi kalau dipakai, nah belok-belok, nekak-nekuk, biarpun dia itu dimensinya atau bodinya itu panjang, tapi kalau dipakai nyelap-nyelip gitu itu di dalam kota itu enak banget. Nggak ada masalah. Dan bentar. Nah
ya apa namanya, bukan sebuah bukan hal yang sulit sama sekali. Cuman karena dia itu motor yang tinggi, jadi ya jangan harap kestabilan ya. Jadi kalau misalnya agak ngebut-ngebut dikit gitu masih bisa lah, tapi secara apa namanya, fungsi kan sebenarnya dia bukan untuk di jalan raya dengan memacu kecepatan yang tinggi ya. Lagian jangan kenceng-kenceng pakai motor lah ya, kalau ada apa-apa kenanya badan kita langsung juga. Nah itu motor saya sendiri juga belum pernah ngerasain Honda CRF yang asli, tapi kalau yang udah pernah bisa tulis kolom komentar di bawah dengan apa yang saya rasakan, nanti bisa dibandingkan. Itu motor yang nggak berat, cukup ringan, biarpun nggak ringan banget. Nah sorry tadi saya lupa bilang, stangnya itu pakai stang tracker, sampai itu pakai pro taper, penjepitnya juga itu juga pro taper, itunya apa namanya, covernya itu. Dan nah kalau handle-handlenya sih masih pakai bawaannya Versa, tapi untuk tangki bensinnya aja tuh yang diubah, tutup tangkinya, kuncinya, sama tangki apa ya, tangkinya sekalian, karena dia dikasih serot gitu kan. Nah kalau buat di pakai aktivitas tiap hari sih sebenarnya nggak apa-apa, asal suka sama motornya, jadi sesuai dengan pakainya tuh seneng gitu loh. Jadi bukan yang kok nggak enak ya motornya, kok agak keras ya. Memang karena suspensi depannya itu di set lebih keras daripada yang belakang. Itu aneh kan, belakang tuh masih bisa ngayun-ngayun biarpun dia agak sedikit kaku, tapi nggak yang keras sampai bunyi dak atau keguncang banget, nggak, masih bisa ngayun tapi ada sedikit kakunya ya, karena motornya tinggi supaya bisa lebih stabil handlingnya. Biarpun juga kalau dapat stabil sih nggak stabil banget sebenarnya, karena dia ground clearance-nya tinggi. Tapi kalau yang depan tuh lihat tuh, nah keras banget beneran. Nah, jadi kalau dipakai apa, mungkin dia lagi butuh perbaikan apa harus diservis ya. Kalau yang paham bisa tulis komentar di bawah ya. Jadi kalau di jalan yang nggak rata itu di tangan tuh kerasa banget gitu. Kalau polisi tidur sih bisa pelan-pelan, tapi kalau aspal keriting, jalan cor beton itu kan kalau mau pelan-pelan tadi klakson nih, yang belakang bisa marah-marah ya kan. Nah tapi enaknya itu motor tetap kelebihannya itu selain dia gagah, keren, maco dan lagi banget, dia jadi pusat perhatian di jalan. Nah itu loh yang nggak didapatkan sama motor-motor lain, mungkin juga yang nggak pakai Honda Versa versi standarnya gitu. Kalau mau denger itunya, kalau mau denger suaranya tuh, suaranya tuh merdu ya, jadi nggak yang ember, apalagi sampai suara yang mengganggu telinga tetangga, apalagi orang-orang lain juga enggak. Nah tuh bentar ya, sorry soalnya udah berhenti lama. Nah jadi suaranya tuh memang nggak yang sampai keras banget. Kalau di jalan raya itu suaranya cuma kedengeran kayak gemuruh sedikit itu, jadi nggak apa ya, peredaman knalpotnya itu masih wajar lah, masih tolerable, masih bisa diterima kuping-kuping orang-orang yang di jalan raya, yang kalau biasanya didengar knalpot kayak gitu marah. Nah itu jadi seneng gitu, karena memang nggak yang ganggu banget gitu. Nah kemudian enaknya lagi, apalagi kalau lewat jalan rusak, polisi tidur, banjir, itu ya asal kita terjang aja, yang penting knalpot masih aman, busi juga gitu, karena businya tetap ada di situ kan, dan nggak ada covernya lagi itu. Cuman gagahnya itu dapat, apa namanya, kerennya juga jelas, sportinya juga ya ada banget, apalagi jadi pusat perhatian di jalannya itu tadi. Dari tadi saya bilang jadi pusat perhatian di jalannya, tapi emang bener kok, apalagi kalau di traffic light sampai orang-orang tuh pada liatin, apalagi cewek-cewek gitu ya, masnya pakai Honda CRF gitu. Padahal kalau buka di STNK, Hondanya Versa bukan CRF. Karena dia emang CRF convert, Versa yang dikonvert menjadi sebuah CRF. Nah selain suspensi belakang depan yang memang lebih keras daripada yang belakang, mesin Versa sendiri standarnya itu bukan mesin yang kencang, apalagi rasio giginya pendek-pendek. Dia itu lari 60 aja
gigi 4 udah harus ngoper gigi 5, kalau enggak getar semua tuh kaki sama tangan. Dan tapi Verza itu yang mana selama yang saya tahu ya, itu motor itu low maintenance, nggak rusak-rusak, bandel banget, banyak dipakai operasional harian apa namanya orang-orang misalnya yang di kota-kota besar gitu ya, jarak tempuhnya sehari itu bisa puluhan kilo PP dari rumah ke kantor, habis kantor ke rumah lagi, itu kerja itu nggak masalah. Sampai dipakai operasional apa namanya operasional perusahaan kantor gitu juga masih banyak yang pakai motor Verza. Dan itu pun Verza yang generasi pertama yang lama itu memang mesin terkenal bandel banget. Jadi jangan khawatir kalau pelihara Verza atau convert motor Verza, jadi motor itu dibuat dari motor Honda Verza, itu jangan khawatir tentang mesinnya, karena mesin itu juga bandel banget. Tapi memang bukan mesin yang kencang, apalagi yang tenaganya gede itu enggak. Kalau mau yang lebih gede lagi ya mungkin bisa di power up, stroke up, atau ganti injektor, atau ganti mesin aja yang lebih bertenaga daripada yang itu gitu kan. Nah untuk pajaknya sendiri, dia itu pajaknya per tahunnya sekitar 250.000 rupiah. Itu platnya itu K Grobogan Purwodadi lah daerah sana, itu sekitar segituan, itu udah sama biaya yang lainnya yang ada di STNK. Nah kesimpulannya ya secara overall saya cukup senang, cukup happy juga rasanya pakai motor itu seharian, yang mana belum pernah yang namanya pakai motor trail. Dulu sih pernah punya temen motor trail tapi masih yang Suzuki TS 125 yang 2 tak itu, tapi itu udah lama banget, masih sekolah kayaknya waktu itu ya. Dan setelah yang keluar yang diganti versi 4 tak, kalau Suzuki itu apa ya namanya, lupa saya. Kalau Honda kan ada CRF, Kawasaki KLX, Yamaha WRF ya kalau nggak salah ya. Coba yang lebih paham bisa kau tulis kolom komentar di bawah. Saya sendiri bukan anak motor, jadi sorry kalau banyak salahnya. Nah bukan enak aja, tapi nyenengin gitu loh. Lebih ke nyamannya sih agak kurang jelas, tapi senengnya itu loh, happy-nya. Rasanya itu pengen ketawa sendiri, tapi ntar takut dikira orang nggak waras ya kan. Tapi kalau nggak ketawa nahan kok rasanya kurang puas gitu. Nah itu ya yang apa namanya, nah ya itu loh, itu asiknya di situ, soulnya itu dapatnya di situ selama pakai motor itu seharian. Nah mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang itu motor Honda CRF wannabe atau Honda Verza yang dikonvert menjadi sebuah Honda CRF yang mana hampir sama, biarpun nggak sama persis tentunya ya. Nah yang lebih paham tentang motor trail atau trabas atau apapun tentang bidang itu, motor seperti itu, atau yang punya CRF atau Verza, bisa tulis kolom komentar di bawah. Sorry agak ribet, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita belajar sama-sama, kita share juga bareng-bareng. Dan jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya. Honda Verza jadi CRF, tapi keren juga ya kan. Subscribe ya.